Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita masih berbincang dalam Smart Motivation dengan topik 7 tekanan psikologis di dunia kerja atau bisnis bagian yang keempat, smart listener. Tadi Pak Eloy sudah sampaikan kalau berbicara mengenai NV ini berarti itu ada hubungannya dengan poin yang ketiga, poin kedua ya Pak Eloy? Ya, poin kedua ya terkait dengan opportunity di mana kita punya kesempatan yang sama, tetapi ketika waktu berjalan ternyata dari kesempatan yang sama kita hadir sebagai orang-orang yang sama sekali berbeda, gitu ya. Dan kadang-kadang itu kita pertanyakan, dia kan sama dulu sama saya, kok sekarang dia gitu kan ya. Dengan tatapan agak memicingkan mata gitu, jadinya iri. Bener. Itu hal-hal yang kita hadapi, ini keseharian kita ya Pak Eloy ya? Ini real terjadi Mbak, real terjadi. Ya. Nggak usah jauh-jauh nunggu berapa tahun ya Pak Eloy. Anak-anak sekarang ini untuk bisa menjawab mereka, karena anak-anak sekarang kritis-kritis sekali. Ya itu real sih. Dan memang saya berharap apa yang sedang kita bahas ini ya menolong kita untuk bisa mengajak anak-anak kita untuk lebih memahami juga. Yes. Karena mereka akan lebih berat tantangannya, Mbak Uli. By the way, ini suara saya apakah di sana cukup jelas? Sekarang jelas. Sekarang jelas tadi sepertinya sempat terputus-putus. Sekarang sudah lebih teratur dan sudah nggak ngelek-ngelek lagi. Oke, thank you. Saya informasikan kalau kurang jelas ya Pak Eloy. Ya, nanti saya bisa ganti ke koneksi yang berbeda. Ya, oke, Mbak Uli. Pak Eloy lanjut ke tekanan berikutnya, atau masih ada kita bahas di tekanan yang ketiga? Atau sudah selesai, kita sekarang langsung meluncur ke tekanan psikologis yang keempat, yaitu meritokrasi. Meritokrasi, merit itu artinya pantas, patut. Dan ini keren banget. Konsep merit itu, Mbak Uli, mengutamakan kemampuan atau kompetensi dan upaya seseorang ya, atau effort untuk mencapai suatu hasil atau posisi. Perusahaan banyak menggunakan merit system di dalam memberikan promosi atau memberikan evaluasi kepada karyawatinya ya. Artinya keberhasilan seseorang diukur dan ditentukan berdasarkan prestasi individu, bukan berdasarkan keluarganya siapa, kekayaan papa mamanya berapa, latar belakang sosialnya bagaimana, nggak penting. Jadi ini adalah konsep dan semangat zaman yang sangat baik. Namun seperti konsep baik yang sudah kita bahas sebelumnya, meritokrasi pun memiliki sisi gelapnya. Okay. Alain de Botton, modern philosopher, menjelaskan bahwa gagasan tentang kita semua bisa hidup dan bekerja dengan sistem berkeadilan, tentu saja ini ide yang sangat bagus. Di berbagai negara, partai buruh berbicara tentang dunia kerja yang adil ini, meritokrasi. Ini juga merupakan kata favorit para politisi. Ketika ditanya oleh masyarakat, jadi seperti apa masyarakat yang ingin Anda perjuangkan? Sejumlah politisi, berlomba mengatakan, jelas, saya ingin membangun masyarakat yang adil dengan sistem meritokrasi. Nggak peduli kamu tuh sukunya apa, nggak peduli kamu itu agamanya apa, bahkan nggak peduli kamu itu preferensi politiknya apa. Semua orang ya mendapatkan kesempatan dan ya tergantung kamu. Kalau kamu mau berjuang ya kamu bisa dapat yang baik. Semua tergantung kamu. Nah, lebih jauh kita masuk, jadi sebenarnya apa nih meritokrasi ya? Sebuah masyarakat di mana tidak peduli dari mana Anda berasal, jika Anda belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh, Anda bekerja keras, Anda pun bisa mencapai puncak kesuksesan. Iya, indah sekali ya. Ini teman-teman ya yang baru memulai karir dari bawah mendengar begitu tuh, semangat, which is so good. Dan aku juga mengajarkan itu, Mbak Uli. Namun sekali lagi, ada sisi gelap yang kita harus pahami dari meritokrasi.
Apa itu? Nih dengerin baik-baik ini teman-teman. Ini aja saya udah pikirin, udah pelajaran berulang-ulang, dan setiap kali menyampaikan kalimat ini, hatiku itu gimana ya rasanya tuh? This is true. Ini benar, gitu loh. Nih, if you genuinely believe in a world where those who get at the top merit to get to the top, then you have to believe in a world that for those who are at the bottom deserve to be at the bottom. Artinya, ini dengerin teman-teman, konsentrasi. Jika Anda benar-benar yakin pada sebuah dunia kerja atau bisnis dengan sistem yang adil, di mana setiap anggota masyarakat yang berhasil meraih prestasi puncak mendapatkannya karena upayanya sendiri, maka Anda harus percaya pada sebuah dunia kerja atau bisnis dengan sistem di mana orang-orang yang gagal atau miskin, anggota masyarakat kelas bawah, mengalami hidup seperti demikian karena kesalahan mereka sendiri. Dengan kata lain, keberhasilan dan kegagalan diperoleh secara adil sesuai dengan ideologi meritokrasi tadi. Dan itu merupakan masalah besar dan sangat menekan bagi banyak manusia. Karena itu berarti harus mengambil tanggung jawab 100% atas setiap hal yang terjadi kepadanya, dan jelas sekali hal itu menjadi beban psikologis yang sangat berat dan sangat besar. Saya ulang kalimat tadi. Artinya setiap orang harus mengambil tanggung jawab 100% atas setiap hal yang terjadi kepadanya. Dan by the way, I know di buku saya yang pertama, bab 2, tahun 2008, saya memang menuliskan kalimat ini. Apa itu? Take 100% responsibility. Ambil tanggung jawab 100% atas hidupmu. Dan saya mengatakan begini, sama seperti buku-buku motivasi pada umumnya. Selama Anda bisa menemukan seseorang atau sesuatu untuk disalahkan terhadap kegagalanmu dalam bidang apapun, maka engkau tidak akan mungkin meraih kesuksesan yang lebih baik. Kenapa? Karena masalah terbesar umat manusia adalah BEJ, katanya begitu. Blaming, justified, excuses. Apa itu? Kenapa kamu ngenerusin sekolah? Ya, habis aku kan dari keluarga miskin. Kenapa keluargamu berantakan? Ya, habiskan istriku begitu. Kenapa kamu nggak capai penjualanmu tahun ini? Ya, kan ekonomi ya lagi. Ya, kamu masa nggak tahu sih? Ini tantangan banget, lagi krisis. Jadi, betul, Mbak Uli. Ini benar. Take 100% responsibility. Tapi selalu ingat ya, ada sisi lain. Yaitu apa? Dengan prinsip ambil tanggung jawab 100%. Meritokrasi. Itu artinya orang-orang yang sudah berjuang sedemikian hebat pun dan dia tidak mendapatkan kesuksesan seperti apa yang pernah diharapkan dan ditargetkan, itu berarti kesalahannya. Oke. Entah itu dia tidak berhasil di rumah atau tidak berhasil di tempat kerja, itu kesalahannya. Dan itu berat banget. Sehingga harus ada pemahaman lain yang menyeimbangkan ini. Bahwa di satu sisi motivasi pada umumnya, it's your responsibility. Saya selalu menyampaikan misalnya nih ya, ada satu film yang bagus banget. Rocky Balboa. Ya kan? Itu berbicara itu I don't know, Rocky Balboa yang keberapa ya, tapi Sylvester Stallone si Rocky ini ceritanya di dalam film tersebut sudah pensiun, okay? Sebagai petinju, dan sekarang dia punya sebuah restoran.
Kemudian ada seorang petinju muda yang mengirimkan agent dan manajernya bertemu dengan Rocky. Ngapain? Nantang balik, nantang lagi. Pertanyaannya, Rocky mau nggak? Ya, dia petarung sejati. Ya, dia mau lah. Lalu apa masalahnya? Rocky punya seorang anak. Dia punya putra. Yang ketika anaknya ini tahu bahwa bapaknya akan kembali bertinju, dia datengin bapaknya dan dia ngomong begini, "Please, Dad, tolong, ayah jangan bertinju lagi." Pertanyaannya, kenapa dia meminta begitu? Apakah karena dia takut papanya nanti akan dipukul habis-habisan? No! Bukan, justru dia takut kalau papanya menang, maka dia merasa insecure. Loh kok bisa? Karena selama ini dia hidup di balik bayang-bayang nama besar ayahnya, petinju yang sangat terkenal dan kaya raya. Jadi waktu dia kuliah, dia merasa teman-temannya ngomong begini, "Pantaslah kamu kuliah di tempat yang baik, kamu kan anaknya Rocky." Ketika dia punya mobil pertama, dia mendengar, walaupun itu pendengaran bayang-bayangan dia sendiri, seakan-akan teman-teman mengatakan begini, "Ya pantaslah kamu punya mobil, pantaslah kamu di apartemen, kamu kan anaknya Rocky." Nah sekarang Rocky sudah pensiun. Dan dia merasa, "I'm doing fine now." Kenapa? Karena apapun yang kukerjakan, orang akan melihat saya. Ternyata Rocky tinju lagi. Dan dia tahu papanya jago. Mungkin aja menang lagi. Jadi dia begging. "Please, Dad, jangan bertinju lagi." Menariknya dalam film ini, Rocky mengatakan, "Nak, aku mau mengingatkan kamu satu hal. Bahwa dunia ini keras sekali. Dunia ini tidak peduli kamu siapa. Dia akan menonjok kamu sampai jatuh. Dan dia akan menginjak-injak kamu. Hidup tuh seperti itu. Sampai kamu memutuskan untuk kembali bangkit ketika kamu jatuh." Apa yang Papa mau sampaikan? Rocky mengatakan begini. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dengerin baik-baik kepada anaknya. Yang namanya pemenang. Yang namanya pemenang. Itu tidak pernah menyalahkan orang lain. Yang namanya pecundang selalu kerjanya menyalahkan orang lain. Kalau kamu memang merasa kamu hebat, dan buktikan kepada dunia bahwa kamu hebat. Papa sendiri sudah membuktikan. Dalam film itu adalah take 100% responsibility. Kalau kamu mau happy, nggak usahlah hidup di balik bayang-bayang nama Papa. Kalau kamu memang mau sukses, ya nggak usah memikirkan apa yang kamu barusan katakan. Jadi gini, saya mau disclaimer bahwa saya itu bukan tidak pro dengan motivasi, bukan. Aku juga mengajarkan mengenai itu. Film yang tadi aku putar juga tuh di training kami. But please, hidup tuh bukan hanya mengenai motivasi itu loh. Ada sisi lainnya. Dan bagi Anda yang sekarang sudah di puncak kesuksesan, Anda memang tidak membutuhkan apa yang saya bicarakan ini. You don't need it. Tapi bagi teman-teman yang sedang jatuh, bagi teman-teman yang sudah berjuang bertahun-tahun, ternyata COVID datang dan kamu kehilangan segalanya. Kehilangan pekerjaan. Dan Anda sudah mulai merasa, aku gagal. Aku nggak bisa. Listen, don't give up. Gitu loh maksudnya. Kenapa? Kita lagi berbicara sisi lain daripada kehidupan. Karena nanti setelah break saya berbicara mengenai fortune. Dan inilah kata yang mulai dilupakan dan semakin dilupakan oleh masyarakat sekuler. Demikian Doli. Baik, terima kasih Pak Eloy. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya ya. Semoga sudah bergabung bersama kami lewat WhatsApp. Nanti kami akan bacakan pertanyaan Anda. Kami juga bacakan semangat yang Anda berikan untuk kita semua. Terima kasih. Masih kami nantikan lewat WhatsApp dan juga YouTube channel @radiosmartfm. Kita jeda sejenak. Kita kembali di sesi yang terakhir setelah beberapa informasi berikut ini. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku
sebagai founder and master teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu.